Ramai kenapa mas, kata gue. Ya ini kayak apa ya, suara anak kecil lah gitu, Kayak main gitu ya. kedengarannya tuh. Nah, mohon maaf mas, kata gue tuh. Kayaknya mas salah Salah dengar. dengar, soalnya ini emang sedang direnovasi. Oh enggak, Gak ada siapa. kagak ada siapa-siapa. Nah ketika itu tuh gue lihat kan ada tumpukan tisu, itu tuh jatuh sendiri. Oke, kita lanjutin ceritanya nih. Nah, teman gua ini cerita langsung nih, cewek. Gimana? Dia tuh kan bekerja di salah satu kafe yang berada di Bandung. Terus konsep kafenya tuh jadul dan kebetulan baru Klasikan lah ya. kebetulan baru buka. Oh baru buka. Gua tuh pernah ngantar ke situ dan emang anjir hawanya beda men. Itu soalnya baru jadi kayak rumah kosong ya dulu. Terus mau dibuat kafe gitu. Oke, terus? Nah, dia tuh pertama hari kerja datanglah ke sana. Waktu dan di sana tuh nggak ada siapa-siapa. Jadi kan ceritanya dia doang nih yang kerja. Soalnya kan nggak terlalu gede juga konsepnya. Jadi minimalis lah gitu. Jadi dia sendiri. Jadi bisa ke handle sama satu orang aja. Masih bisa dihandle dengan satu orang gitu. Jadi itu tuh ruangan tuh masih kosong, masih ada yang kotor gitu kan. Oh, ya. Dan kebetulan kamar mandi itu di belakang itu, jadi harus ngelewatin dulu beberapa ruangan. Ceritanya dia tuh pengen pipis pengen pipis gitu. Dia akhirnya ke sana melewati beberapa ruangan, menemukanlah kejanggalan gitu. Waktu dia pipis tuh kan dia pasti lihat kloset ya, Ya. soalnya kloset duduk katanya. Itu tuh nggak ada apa-apa. Dia pipis seperti biasa. Nah, gue tegasin dulu, dia itu pada saat itu nggak lagi nggak lagi haid gitu. Oh, oke. Nah, pas beres lah pipis, dia mau cebok lah kalau bisa dibilang, kan pasti lihat klosetnya tuh. Ya sambil nge-flash lah ya. Nah, itu tuh ada darah, Ada darah. ada darah. Ngegumpal gitu apa gimana? Enggak, jadi kayak berceceran gitu. Oh. Si darahnya tuh, dia tuh kan emang bisa kesebut orangnya tuh gelehan lah ya, apa ya, jijian gitu. Tapi dia pada saat itu buat memastikan lah, kan dia tuh nggak main sama sekali. Dia juga lihat ya ke Ya, ke alat itunya lah. kelaminnya. Dia tuh apa ya, sama sekali enggak tuh, Enggak benar sama sekali. benar-benar enggak Oh. ada. Dari situlah Heeh. dia akhirnya apa ya, Nge-flash bukan apa colek lah dicolek dulu gitu. Ternyata buat ngecek gitu. emang bau anjir gitu. Oh, emang darah gitu. Emang darah asli gitu. Nah, itu yang anehnya. Dia flash lah langsung. Dia buru-buru langsung ada tuh si penjaganya di situ. Ditanya, "Neng kenapa?" gitu kan, soalnya kayak panik gitu. Dan teman gue bilangnya cuman, "Enggak Pak, tadi ada kecoa," gitu. Tapi si penjaga itu tuh seakan udah tahu bahwa kayak yang udah ngeh lah. si Neng itu pasti gini. Oh, pasti ngalamin gitu. Soalnya kan emang sih men, gue pasti salah tuh bener-bener beda. Nantilah gue ajak lu kesana. Oh, boleh siap lah. Emang konsep itu jadul, dan bukan konsep sih, emang jadul itu. Ya, ngomong-ngomong tentang pekerjaan lagi nih, gua juga pernah dapat cerita dari salah satu OB pekerja dari kantor gua, dari kantor tempat gua bekerja gitu. Nah, jadi waktu gua datang kan pagi-pagi tuh, masuk tuh sekitar jam 8. Posisi OB itu udah datang jam 6 lah. Ya. Jam 6 jam 7. Nah, gua udah datang jam 8. Gua absen lah ya. Datang. Terus nyamperin. Ketemulah sama si OB itu. Dia agak kaget tuh. Ya. Ya udahlah, gua langsung tanyain aja itu kenapa gitu kan. Kayak yang ngelihat setan aja gitu ke gua gitu. Nah, ketika itu tuh dia menceritakan bahwa bukannya lu udah datang katanya itu gitu. Lah, gua baru datang kata gua tuh. Terus dia nyeritain bahwa dia tuh ketika lagi beres-beres di atas di lantai 3 tempat gua ya bekerja lah ya. Nah, di situ tuh
ketemu sama gua, posisinya tuh biasa kayak emang kayak gua gitu. Jadi nggak ngerasa ngejanggal gitu. Nah, malahan si OB ini tuh ngobrol sama sosok yang niruin gua tuh. Komunikasi dulu. Komunikasi, ngobrol biasa. Ya emang Berarti gua kan emang deket lah ya sama si OB itu. Jadi emang suka bercanda juga. berarti lagi-lagi ini tuh meniru lagi. Ya? Meniru. Tapi emang bener men, banyak banget sih kejadian-kejadian gini tuh. Yang tadi gua ceritain teman gua tuh pernah juga sebelumnya di kerjaan sebelumnya gitu. Tempat sebelumnya pernah kayak gitu. Sama komunikasi. Malahan bagusnya si makhluk yang niruin ini tuh dia tuh lagi ngebersihin kaca. Ditanya tuh sama temen gue yang itu tuh, tanya biasa komunikasi. Dia kan agak duduk lah, jadi ke si kaca tuh harus agak jinjit dikit gitu buat ngeliat. Dan emang tuh anggaplah namanya siapa ya, Sinta. Si Sinta itu lagi ngebersihin kaca. Biasa ngobrol gitu. Oh jadi Terus dia nunduk dikit, datanglah si Sinta itu tuh dari belakang, set. Ditanya, udah beres-beres. Ah, beres-beres apa gitu kan? Orang dari belakang. Terus kan logikanya kalau emang dia langsung ke belakang mau apa ya, ngebecandain, masa dengan beberapa detik nunduk udah ada di belakang gitu kan? Iya, munculnya langsung di belakang gitu. Makanya si Sinta ini kaget ada yang niruin gitu. Ya ini malahan ya sama gitu kayak cerita si OB teman gua. Itu tuh yang niruin gua tuh ya biasa, makanya nggak ngerasa ngejanggal. Karena selain komunikasi, si makhluk yang niruin gua tuh nyalain komputer. Dan malahan ketika gua datang tuh ya, gua kan bilang apaan orang gua baru datang. Iya. Ketika dicek komputernya emang nyala. Oh, nyala ya. Nyala dan posisinya tuh ya buka Microsoft Excel gitu. Berarti memang selayaknya beraktivitas manusia ya. Betul. Nah, Ya terkadang kayak gitu. niruinnya percis banget lah gitu. Detail gitu ya. Makanya si OB ini nggak takut sama sekali karena nggak ngejanggal gitu ya. Iya. Dia mikirnya Ya real aja ke lu gitu kan. Mungkin si Pak Andri lagi ngerjain kerjaan yang sebelumnya gitu yang belum beres. Iya. Ya bikinnya kayak Iya, gitu. seperti itu benar. Nah, buat kalian juga nih yang punya cerita-cerita yang sama pernah ditiruin atau ada temen yang apa ya, ditiruin sama makhluk halus gitu, boleh diceritakan ya, atau di kolom komentar diramaikan, kita Diskusi. lah di pembahasan ini gitu. Betul. Soalnya memang banyak juga nih, bukan gua doang, bukan satu dua gitu. Gua dengar tuh banyak cerita yang kayak Iya, gini tuh. banyak juga. Sosok makhluk gaib yang meniru manusia gitu. Sampai di film juga banyak lah. Iya. Terus kita kembali lagi ke topik hotel nih. Lu pernah kerja di hotel dan gua tuh masih penasaran sama yang tadi tuh. Kenapa tidak ada lantai 13 di setiap gedung gitu. Nah, mungkin ini kita bahas ya dengan Sedikit dari penjelasan dari sumber-sumber gitu, melihat dari sumber-sumber internet yang internet. sudah ada. Coba sekarang lu buka. Tapi Kenapa sebelum ya sambil gua buka, yang lu ketahui gitu, kenapa menurut logika lu gitu, atau menurut pandangan sisi mistis lu? Ya karena gue udah tahu itu pasti ada sebabnya, jadi gue mikirnya kayak oh mungkin itu salah satu dari ritual pembangunan gedung itu mungkin. Jadi apa ya, ya udah, tapi nggak tahu juga sih, makanya ini gue juga bingung men gitu. Oke, coba sambil buka aja lah. Boleh, bentar ya. Nih sebelum ke penjelasan dari beberapa sumber, kalau menurut lu emang gimana? Kalau menurut gua sih ya emang apa ya, mungkin ada kejadian di salah satu gedung yang gak percaya gitu dengan hal kayak gitu, jadi dia ya pakai aja gitu lantai 13. Taunya lantai 13 itu tuh ya mendapatkan
dampak negatif bagi perusahaan itu menurut gue ya. Jadi Dan akhirnya menjadi kultur gitu. kayaknya gitu. Oke, kita lanjutin lah. Ini gue udah dapet nih. Misteri kesialan angka 13 tidak hanya dipercaya di Indonesia, di Eropa, dunia yang katanya orang-orangnya berpikiran logis dan realistis. Oh, jadi selain di kita juga di Indonesia, di Eropa juga emang nggak ada gitu. Berarti Angka mitos ini 13 tuh tuh internasional ya. internasional. Gila. Di sana tidak sulit juga menjumpai gedung-gedung yang tidak memiliki lantai 13. Tidak hanya itu, bahkan di negara-negara di Eropa mempunyai istilah Friday 13 yang artinya Jumat ke-13. Pada hari Jumat yang bertepatan tanggal 13, orang-orang meyakini bahwa itu adalah hari sial. Oh, jadi memang kenapa diyakini karena itu tuh angka kesialan gitu ya. Kesialan ya. Cuman bisa diterapkan di gedung gitu ya. Padahal gua lahir tanggal 13 loh. Oh iya. Ya berarti Masa sih di angka kesialan? enggak. Semoga kebalikannya. Jadi kebalikan lah ya. Betul. Amin. Nah, ini nih, misteri hilangnya lantai 13 sampai sekarang ini belum bisa terjawab secara ilmiah. Nah, alasan yang dipakai pihak pengembang gedung itu pun biasanya sebatas menjaga kenyamanan pengguna lift. Orang akan merasa resah jika melihat ada lantai 13 yang gitu. kadung dipercaya sebagai angka sial. Oh, berarti gini. Sebenarnya misalkan ada yang nggak percaya juga nih si pemilik perusahaan, tapi dia tetap nggak buat itu karena takutnya kan banyak tuh si konsumen atau pengunjung yang Tahu percaya ya. Jadi dia menghargai atau apa ya? lebih gimana ya? Lebih ke pemasaran juga ya. Jadi biar ya udahlah mending ikut gitu daripada nanti sepi gitu. Iya, daripada nanti Bilang sepi kayak dan mungkin banyak juga orang-orang yang apa ya? Terdoktrin atau merasa trauma atau mungkin parno lah ya ketika melihat angka 13 di gedung gitu ada lantai 13. Berarti ini tuh bukan hanya dari pemilik perusahaan atau pembangunan ya, berarti memang dipercayainya oleh masyarakat luas ya. Iya, betul, bahkan di Eropa juga lah ya, di luar Indonesia. Kirain gua tuh hanya untuk apa ya? Untuk si internal gitu. Si internal yang pemilik gedung itu atau ya pokoknya di dalam itu. Pihak internal lah pokoknya. Ya soalnya emang gue juga kan mikir gitu, kebanyakan kan perusahaan-perusahaan besar tuh dimiliki oleh bisa dibilang orang asing lah ya, yang bukan percaya dengan budaya Indonesia, tapi mereka menerapkan itu gitu. Ya katanya ya benar sih, lebih ke kesialan katanya gitu sih. Ya gue juga kagak tahu sih. Ini juga gue dapat berita nih. Apa-apa? Ilmuwan bongkar asal muasal mitos seram angka 13. Ini kata ilmuwan langsung. Oh, ini di Amerika Serikat. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan Otis Elevator, ternyata dari 6 gedung yang ada di Amerika Serikat, ada satu gedung yang tidak memiliki lantai 13. Oh, berarti ada satu gedung doang gitu yang tidak memiliki lantai 13. Tidak hanya lantai 13, masyarakat negeri Pemansam ternyata juga memiliki tingkah laku yang aneh pada hari Jumat 13. Ya yang tadi dijelasin itu ya. Setiap kali tanggal 13 jatuh pada hari Jumat, maka sebagian besar dari mereka merasakan terjadi sesuatu yang menakutkan. Oh, sama ya? Iya, sama. Berarti memang ilmuwan juga berpikirnya ke situ, lebih ke Iya, benar kan, berarti ke kepercayaan lah ya itu mah. kayak yang dibacain gua tadi. Ya sampai sekarang belum bisa terjawab dengan secara ilmiah gitu. Iya, berarti benar ya, belum ada penjelasan logikanya gitu. Ya mungkin para kawan kumis ini ada hal yang lebih tahu atau mempunyai mungkin opini yang beda ya. beda ya, atau mungkin malahan mereka pernah mengalami hal mistis di lantai 13. Mungkin bisa juga lah ya, kebetulan dia datang ke suatu gedung yang
konon nggak percaya gitu lantai 13 dan nyatanya ada lantai 13, taunya mengalami pengalaman mistis gitu dia Nah, gitu. gitu. Ya boleh diceritain lah. Soalnya mungkin gak semua juga gedung yang apa ya, yang tidak memakai lantai 13 pasti juga ada ya kayaknya. Iya, kayaknya ada. Cuman menurut gua yang pengalaman gua gitu yang seumur hidup gua ngedudukin atau datang ke gedung-gedung itu ya nggak ada lantai 13 tuh. Oh, jadi kebanyakan lu datang tuh memang nggak ada ya Nggak ada lantai lantai 13 tuh. 13. Cuman Kalau gua sih lebih nggak merhatiin sih. Cuman emang pernah dengar gitu. Jadi pas ke gedung atau ke hotel kemana, jadi udahlah lupa gitu. kalau gua sih waktu itu karena pernah viral tuh. Kalau zaman sekarang sih viral lah ya. Ya. Kalau waktu dulu nggak tahu, rame lah mungkin ya. Rame tentang film hantu lantai 13 tuh. Indo. Iya, Indo. Oh, ada. Ada. Nah, gua dari situ tuh penasaran kok emang ada apa gitu. Malahan ini ada nyatanya gitu, nggak ada lantai 13 tuh. Karena gua Sekedar film gitu ya. karena Jadi gua nyata. diberitahu sama bokap sama kakak gua juga emang nggak ada katanya. Nah, karena opini itu ya bikin gua langsung notice gitu pada saat di lift tuh. Oh iya, kagak ada nih lantai 13. Jadi biasanya 11, 12, 14. Itu biasanya. Berbeda ya 13 dengan 12. Katanya kalau 12 tuh kerap dianggap angka keberuntungan. Oh, Berarti memang berdampingan ya 12 13. 13. Oke, ya mungkin itulah ya mitos dari lantai 13 ini. Ya gua juga ya sebenarnya belum terpuaskan sih. Ya karena emang tidak bisa ditembus oleh logika juga. Nalar ya. Jadi memang itu mah hanya kultur dan Kepercayaan. gitu. Yang dari dulu sampai sekarang jadinya turun temurun. Betul, karena secara tidak langsung mungkin ya orang yang nggak percaya pun mereka terapkan karena takutnya emang kejadian Ya, jadi gitu. sial gitu kan. Jadi mending ya udahlah ngikut gitu. Nah gitu, jadi lebih mending ya ngikut aja Ya gitu. kan balik lagi seperti omongan gua tadi ya, takutnya kan kitanya nggak percaya tapi pengunjung mau percaya. Percaya. Jadi malahan nggak mau ke situ. Betul. Ya udahlah mungkin itu aja untuk pembahasan dan cerita di kali ini lah. Dari lantai 13 mitosnya sampai cerita-cerita yang tadi kita alamin waktu bekerja gitu. Ya. Ya oke, mungkin segitu aja ya yang mungkin kita Ada pesan bisa dulu nggak dari lu? disuarakan. Pesannya mungkin sebagai sesama pekerja tetap semangat, Mantap. jangan sampai apa ya, letih atau lesu gitu. Ya. Jangan sampai patah semangat lah ya. Jangan sampai patah semangat lah. Apalagi cowok untuk mengejar apa ya, impian dan bisa membahagiakan keluarganya. Betul. Apalagi Semoga direzekian lah. Cowok itu kan pasti juga mempunyai keinginan menikah. Nah itu bagi yang belum belum menikah dicepatkan untuk menikah dan ditemukan. Ya menikah juga ada jodohnya ya. Iya, Nggak betul. mungkin menikah sendirian gitu. Dipertemukan dengan jodohnya. Ya, Santai amin, aja amin. karena jodoh pasti bertemu. Kata Bang Afgan itu. Jodoh. Itu pesan dari Bang Andri. Kalau dari Bang Alda mah, pokoknya untuk kalian semua para kawan kumis hanya satu pesan, jangan lupa makan. Anjir. Karena segala sesuatu butuh tenaga. Apalagi melupakan mantan itu harus. Mantan diwai. Udah daripada nanti manja ngebahas mantan, mungkin kita tutup aja. Oke, mungkin segitu aja dari kami Kumis Podcast. Ya kami pamit undur diri. Kami pamit undur diri. Saya Alda. Dan saya Andri dong pastinya. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.